Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari yang sangat indah, yang penuh barokah dan kemuliaan, hari-hari di bulan Ramadan. Semoga Allah terima semua amal kita. Allah jadikan amal kita amal yang makbul, amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kini kita akan memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir ini Allah janjikan ada satu malam yang sangat mulia, sangat agung. Malam diturunkannya Al-Quran. Malam yang kata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka sudah semestinya setiap orang yang beriman menginginkan dan mengangankan dapat berjumpa dengan malam ini. Akan tetapi tentu saja hal itu tidak dapat diraih kecuali kita menghidupkan malam-malam ini dengan penuh ibadah dan ketaatan. Maka siangnya kita isi dengan puasa, malamnya kita tingkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, upayakan dapatkan lailatul qadar di 10 hari terakhir, di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan iltamisuha, carilah. Ada riwayat lagi yang mengatakan carilah di malam-malam ganjil. Ada juga riwayat mengatakan carilah di malam ke-27. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa tidak ada penetapan pasti malam apa Lailatul Qadar Allah turunkan. Maka itu maknanya adalah dorongan bagi kita untuk memaksimalkan seluruh malam Ramadan, khususnya malam-malam 10 hari terakhir, dengan ibadah dan ketaatan. Dan ini seiring dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizarahu wa aqama lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia kencangkan kainnya. Para ulama mengatakan kencangkan kainnya artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian ada juga yang mengatakan dia tinggalkan istrinya dalam arti tidak lagi digaulinya. Kemudian dia hidupkan malamnya dengan rangkaian ibadah dan ketaatan. Dan kemudian kata Aisyah, dia bangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah di malam-malam tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini artinya di hari-hari terakhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, kita hidupkan, kita gencarkan, kita tingkatkan amal ibadah kita. Maka jangan lagi ada satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat, terjadi pada kita, dan kita ingatkan kaum muslimin untuk tidak menurunkan tensi ibadah di bulan Ramadan, apalagi jika sangat drastis. Yang tadinya sholat menjadi tidak sholat, yang tadinya terawih menjadi tidak terawih, yang tadinya tilawah Quran menjadi tidak tilawah Quran. Ini bukan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dicontohkan adalah meningkatkan ibadah dan ketaatan kita di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Paling tidak setelah kita laksanakan yang fardu, sholat taraweh jangan kita tinggalkan. Ditambah lagi kalau perlu dengan tahajud kita, dengan tilawatul Quran kita, dengan zikrullah kita. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi kalau cenderung menyia-nyiakan waktu, apalagi kalau cenderung kepada maksiat. Karena di malam ini terdapat malam yang mulia. Jika setiap malam di akhir Ramadan ini kita isi dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan amal soleh, maka pastikan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Walau mungkin kita tidak merasakannya, walau mungkin kita tidak mengetahui
tanda-tandanya itu tidak penting. Yang penting adalah malam-malam ini kita isi dengan ibadah. Bahkan walau dalam konteks sekarang kita tidak bisa i'tikaf di masjid, Lailatul Qadar tidak disyaratkan turun di masjid. Dimanapun ketika seseorang beribadah dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar jika hal itu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Dan tentu jangan lupa, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah apabila bertemu Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, suka memberi ampun, dan maka ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Sebuah gambaran betapa mahalnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mahalnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi kita, Allah berikan kita taufik agar dapat mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan atau hari-hari terakhir bulan Ramadan tetap dalam konsistensi amal ibadah kita. Dan sesungguhnya kalau kita lihat konteks sekarang, suasananya lebih kondusif ya, dengan kondisi sekarang pandemi corona misalnya ya, maka relatif aktivitas kita keluar pun menjadi terbatas, maka waktu yang tersedia bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita pun mestinya lebih banyak tersedia. Gunakan dan manfaatkan kesempatan yang sangat besar ini. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.